Oke, selanjutnya. Ini kita masuk ke perawatan tali pusat. Ini beberapa ibu-ibu gimana cara rawatnya. Aduh, serem banget ngelihat yang gelinjer-gelinjer itu di perut bayi. Itu namanya tali pusat. Itu seringkali ibu-ibu pada takut, aduh saya takut apalagi udah menjelang kering. Putus nggak nih? Putus nggak nih? Gitu ya. Caranya seperti ini. Tadi ada ya. Ini kita lihat di depan, anggap saja ini tali pusat. Ini tali pusat pada bayi yang kita bersihkan pertama kali, yaitu gunakan kasa alkohol. Kasa alkohol untuk membersihkan. Oke, bersihkan dulu dari pangkal tali pusat yang menempel di perut bayi. Karena di situ sumber-sumber kuman ataupun bakteri-bakteri ada di pangkal pusatnya, bukan di ujungnya ya. Gitu. Terkadang ibu-ibu ke ujung-ujungnya, tapi yang paling penting adalah di pangkal tali pusat. Oke, kita lihat ke arah luar. Jadi dari dalam keluar, tidak muter-muter, tidak seperti itu. Ya, dari dalam keluar menggunakan kapas alkohol. Nah, setelah itu, setelah bersih, kita gunakan kasa steril yang kering. Dulu ada beberapa yang memakai kasa alkohol, tapi terkadang gini, ibu-ibu terkadang membuatnya seperti ini. Kasa alkoholnya tidak terlalu diperas sekali. Jadi pada saat alkoholnya menguap, tinggal basahnya, akhirnya lembab tali pusatnya gitu. Tapi kalau soalnya kasa kering, kan ibu sudah mensterilisasikan dengan kasa alkohol tadi, tinggal bungkus pakai kasa steril yang kering. Gitu. Ada beberapa rumah sakit yang saya ketahui juga, dia tidak dibungkus sama sekali, gitu, dibiarkan begitu saja. Gitu ya. Prinsipnya kita menutup supaya terhindar dari kotoran ataupun kuman. Ya. Oke, slide selanjutnya. Oh maaf, untuk menutup tali pusat caranya akan dicontohkan. Kasanya kita buka, kita lebarkan lalu kita lipat lagi menjadi 4 bagian, lalu kelilingi di pangkalnya yang dikelilingi. Jadi tutup pangkalnya tali pusat dengan perut bayi, itu ditutup, tidak usah dilem ataupun diapapun, udah habis ditutup, lekatkan aja seperti itu. Setelah itu tutup pakai popok ataupun pampers bayi. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita ke memandikan bayi. Ini juga para ibu-ibu ada yang takut mandiin ya, udah mama aja deh, udah mertua saya aja deh, gitu. Nah, ini ibu bisa lakukan sendiri mandiin bayi. Biasanya gini, ibu kan lahiran nih. Hari pertama mungkin kalau seandainya dia operasi, dia masih terpasang infus kateter. Nah, setelah ibu dilepas, kalau ibu ada yang pasang Dr. Taufik nih, siangnya mungkin dilepas, tergantung 24 jam ibu dirawat, itu kateter akan dilepas, ibu mobilisasi, dengan ibu mobilisasi atau bergerak aktif, besok paginya ibu akan diajarkan untuk memandikan bayi dan masas bayi. Oke, pertama yaitu siapkan keperluan bayi dulu, handuk 2 dibentangkan. Setelah itu waslap jangan lupa. Selanjutnya yaitu gunakan gayung. Gayung itu gunakan 2 gayung nggak ada, nggak apa-apa ya. Anggap aja ada 2 gayung. Nah, terus air panas, air hangat. Cara menguji ini air hangat cukup untuk bayi gimana sih suster caranya? Pertama, ibu tuangkan dulu air dingin secukupnya. Setelah itu ambil air hangat, siram mengelilingi. Jadi rata. Kalau ibu tuangkan satu posisi atau satu pusat, dia akan mengendap di sana dulu. Tapi putarkan. Habis diputarkan, ibu haduk. Setelah ibu haduk rata, ibu tes dengan sikut ibu. Karena daerah sini agak sensitif. Setelah ibu tes, oh hangat, cocok untuk tubuh bayi, sehangat-hangat kuku, baru boleh diberikan bayinya. Yang kedua, sebelum ibu memandikan bayi, ibu harus siapkan dulu kebutuhan bayi setelah mandi. Karena gini, terkadang ini belum disiapin nih. Nah, pas bayinya udah selesai, aduh lama amat, ininya mana, celananya mana, popoknya mana, bajunya mana, itu ribet banget gitu. Jadi siapkan dulu. Bedong, sudah dijembreng seperti ini persiapannya ya, sudah dibentuk seperti ini aja. Jadi bayi udah selesai tuh udah siap gitu ya. Habis bedong, baju bayi sudah disiapkan, buka kancingnya. Lalu pampersnya atau menggunakan popok terserah ya. Siapkan, setelah sudah siap tutup. Karena nanti kalau udah selesai tinggal jembreng aja, tinggal buka gitu ya. Sudah selesai siap semuanya, terus kasa steril juga sudah disiapkan.
Nah setelah itu baru deh kita proses memandikan. Air hangat sudah, handuk sudah, waslap sudah, baju sudah, tinggal bayi. Sambil dibuka bajunya dan dimandikan. Caranya bagaimana? Sebenarnya waslap itu harusnya dua, karena muka bayi dengan badan itu waslapnya dipisah. Ya, tadi kenapa saya katakan dua gayung, gitu ya. Jadi gayung yang berisi air hangat satu, yang satunya juga berisi air hangat, terisi dengan waslap yang untuk di muka, yang satunya lagi untuk badan bayi. Ya, caranya, ya. Caranya tuangkan sabun ke dalam waslap ibu, tuangkan secukupnya. Setelah itu masukkan ke dalam air sedikit, atau air sedikit boleh, basahkan waslap ibu terlebih dahulu, baru tuang sabun ke dalam waslap, kucek-kucek dulu supaya agak berbusa. Setelah berbusa, baru bersihkan tubuh bayi. Ya, jadi ambil waslap, basahkan sedikit, setelah itu tuangkan sabunnya, ucek-ucek supaya berbusa, baru lap bagian bayinya. Dari tubuh bayi terlebih dahulu, jangan lupa leher ya, kadang bayi sininya masih banyak yang putih-putih gitu, karena kelewat, hanya dadanya aja gitu ya. Untuk menyabuni sebaiknya di luar, karena gini, untuk ibu-ibu kalau langsung di dalam takutnya licin gitu, resiko untuk bayinya nanti ya, jadi di luar. Setelah itu usap leher, dada, jangan lupa ketiak, karena ketiak juga suka ada lemak-lemak ya gitu. Ketiak bayi, terus ke punggung, ke lengan, ke kaki, semuanya ya, kecuali bagian muka. Setelah itu bagian muka kita taruh waslap kita, ganti waslap yang untuk muka. Kalau untuk muka terkadang ada beberapa yang menggunakan sabun tertentu yang untuk alergi, tapi ada beberapa yang tidak menggunakan sabun, jadi hanya kasa basah kita usap dari matanya, telinga, hidung semuanya, ya, oke, telinga, hidung sampai ke kepala. Kalaupun ibu mau menggunakan ini ke sampo bisa, tapi yang di kepala, khusus kepala, ya. Setelah muka baru ke kepala. Oke, setelah itu baru bayi ibu dimasukkan ke dalam air. Cara megangnya juga hati-hati. Kan ibu pada pegang bayi tuh. Pegangnya seperti ini. Sanggah di ketiak bayi yang sebelah sini. Tangan ibu masukkan. Biarkan kepalanya berada di sini. Jadi kepala bayi bertahannya, sandarannya di tangan kita begini nih, gitu. Nah ininya tangan ibunya nehan, jadi tidak akan jatuh. Kalau ibunya megangnya, nah seperti ini, pas sekali seperti ini. Dan ini posisinya agak direbahkan. Kalau diri dia akan cucuk jatuh, jadi agak rebah dikit. Dan ini menyanggah, ini sangat menyanggah kuat sekali loh, gitu. Jadi bayi tidak akan jatuh, ya. Nah setelah itu bayinya dimasukkan deh ke dalam air. Suster, terus tali pusatnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, masukin aja semuanya, gitu ya. Masukkan ke dalam air, siram deh, kucluk gitu, sampai ke seluruh badan bayinya, ke ketiak-ketiaknya, ke leher-lehernya dibersihkan, gitu ya. Terus semuanya dikucluk-kucuk. Nah, setelah depan selesai, belakang. Kita putar bayinya, ini ibu-ibu sering, aduh gimana nih cara muternya, aduh saya takut nih, jatuh nih, ntar nih, jatuh nih gitu. Caranya gimana? Kita lihat, sangkah dulu bagian depan, sama, tetap operannya di ketiak. Tangan, ibu jari bertemu dengan ibu jari sini, operan, ketiaknya pegang. Setelah benar-benar disanggah oleh ketiak tangan yang satu, baru tangan yang satu melepas, gitu ya. Taruh lagi madep ke sana. Ini bayi seneng banget bu. Setelah kita taruh begini, itu bayi biasa gini, koplok gitu. Dia renang seperti yang tadi digambarkan. Ini dia akan renang gitu. Nah setelah itu baru ibu siram. Ini bayi seneng banget bisa bertahan lama bagian punggung gitu. Karena sering main-main bayinya. Habis itu jangan lupa bagian kemaluannya juga disiram ya. Jangan sampai kelewatan gitu. Oke. Udah ya. Nah setelah itu baru deh kita taruh handuk. Kita ke handuk, kita bersihkan, elap-elap saja
gitu. Gak usah terlalu dikucak-kucak badan bayinya, lap-lap aja. Tekan-tekan, tekan-tekan. Setelah selesai kering, baru kita pakaikan bajunya, gitu ya. Kita pakaikan bajunya. Untuk pemakaian baju, sudah paham semuanya? Mau dipraktekkan juga aja? Mau, oke baik, mau. Oke, bajunya kan ini kan udah nih kita lap-lap. Baju udah kita jembrengin deh, gitu. Nah, setelah kita jembrengkan bajunya, kasa steril tadi dan kapas alkohol tadi kita gunakan setelah bayi itu kita taruh di baju yang kering supaya bayinya tidak kedinginan. Setelah kita taruh, kita bersihkan tali pusatnya seperti yang metode tadi. Setelah itu juga dililit tali pusatnya dan baru tutup dengan menggunakan pampers. Pampers, baju bayi. Setelah baju bayi, bedong. Nah, bedong mau lihat cara bedong? Kita lihat ya, supaya nanti ibu ataupun bapak bisa membedong bayinya dengan baik. Yang lainnya kita singkirkan ya. Nah, ibu membedong atau bapak membedong, ibu menyingkirkan bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi. Oke, kita lihat cara membedongnya ya. Bentangan dulu, terus bedongan itu berada di batas leher atau pundak bayi, ya. Setelah itu, kayak gini, ada beberapa teknik metode kanguru itu kita tidak lagi membiarkan bayinya lurus tangannya ditegap, hap seperti ini, tegap, grab, tidak seperti itu lagi. Tapi ada yang seperti ini, dua-duanya dilipat seperti ini, baru dibedong. Dan bedongnya tidak terlalu kuat yang akhirnya begitu, aduh sesak suster. Gitu. Tidak ya, karena apa? Posisi bayi waktu di kehamilan seperti itu, dia seperti ini, gitu. Jadi kalau seandainya dibedong seperti itu, bayi itu merasa hangat, gitu. Dan dia pun kalau mau bergerak masih bisa. Kalau begini, hup, aduh suster gimana nih, gitu ya. Tapi ada beberapa yang seperti ini juga, bayinya memang aktif, dia lepas, tut, merdeka, kata dia gitu ya. Lipat satu sisi dari sebelah kanan, setelah itu selipkan di belakang tubuh bayi. Habis diselipkan, taruh, tindihkan lagi tuh kainnya. Kan? Setelah itu tarik yang dari bawah ke atas. Sep. Habis itu lipat lagi karena kan panjang ya. Lipat lagi supaya rapi gitu. Setelah itu ini takutnya melebar sekali, segitigakan. Oke. Setelah itu tahan bayi di sebelah sini. Lipat, lilitkan ke tubuh bayi. Oke, lalu selipkan deh ujungnya rapi, siap jalan-jalan mami, gitu. Oke, sip. Slide selanjutnya. Untuk sterilisasi botol mungkin ada beberapa yang sudah menggunakan alat steril pribadi, ataupun kalau seandainya tidak ada alat steril, ibu bisa gunakan air rebusan. Setelah air berubah sama mendidih, matikan, lalu celupkan botolnya, gitu ya. Botol, terkadang botol ASI itu ibu kalau seandainya udah di sini tadi banyak yang bekerja ya, luar biasa. Mulailah menabung ASI sejak dini. Jadi nanti pabriknya atau tabungannya banyak. Caranya gimana? Bapak ada yang suka minum UC 1000 tidak? Gunakan tuh botolnya, habis minum isinya, manfaatkan botolnya, cuci, sterilkan, bisa jadi botol ASI, tabung ASI, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini coba ibu lihat, kalau yang sudah mulai perah, produksi ASInya banyak, bisa ditabung seperti ini, coba lihat. Ya, luar biasa ya, saya percaya ibu-ibu nanti bisa seperti ini, gitu ya. Nah, untuk ketahanan ASI, udara luar itu ASI bertahan 4-6 jam. Jangan lupa setiap ibu memerah itu tanggalin di botolnya, tanggalin jamnya, boleh digabung dalam waktu 24 jam. Perahan yang 2 jam pertama, 2 jam kedua, yang penting dalam 24 jam. Kalau lebih dari situ sebaiknya pindahkan ke botol yang lain. Dan dengan suhu yang sama dulu, baru dicampur. Ya. Nah, di dalam freezer, di dalam cooler es seperti ini atau termos es itu tahan 1 kali 24 jam. Di dalam rak-rak 2 kali 24 jam, rak-rak kulkas. Kalau di dalam freezer double pintu itu tahan 3 bulan, freezer 1 pintu itu 1 minggu. Gitu. Kalau seandainya ada yang khusus tuh yang untuk daging, itu lebih lama tahannya.
Double freezer, oh ini tidak ada. Itu bisa lebih lama, bisa sekitar 6 bulan gitu ya, karena khusus. Oke, slide selanjutnya. Ini untuk makanan ibu menyusui. Tadi ada gizi-gizi yang seimbang dari Dr. Taufik ya. Sama prinsipnya, kalau dibilang tidak boleh minum kopi, nanti bagi yang peminum kopi saya dimarahin. Jadi boleh, tapi dalam arti tidak terlalu banyak, gitu ya. Oke, saya selanjutnya. Ini untuk saya beritahukan saja, kalau ibu mau menyusui, sebelum ibu menyusui sebaiknya ibu minum air. Gitu ya, karena sesudah ibu menyusui pun ibu sebaiknya minum air dengan 2 atau 3 gelas, karena gini, pada saat bayi menyusu itu adalah cairan tubuh ibu yang dikeluarkan. Kalau seandainya ibu kurang minum, seperti kita orang dewasa, jangankan menyusui, ibu kurang minum nih, terus ibu buang air kecil, maaf nih, coba deh lihat, pekat, terus kuning pekat, terus baunya tidak enak dan sedikit, begitu pula dengan ASI. Jadi ibu banyak minum, setelah menyusui kan keluar nih, dikeluarin berapa cc cairan tubuh ibu, gantikan lagi gitu ya. Baik.